Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi ya. Kali ini mau bahas buku anak-anak kelas 8. Kalian kelas 8 kan ya? Kalian dari SMP mana? Ini Kak Sari dari Tulungagung, Jawa Timur. Kak Sari tentu saja sudah bukan anak SMP lah ya, sudah dewasa. Yuk, boleh dong kasih tahu kalian dari kota mana atau dari SMP mana ya? Tulis di kolom komentarnya ya. Oke, mudah-mudahan kalian sehat semua, tambah pinter ya, tambah cantik, tambah ganteng. Amin ya Allah. Yuk kita kerjakan langsung uji kompetensi 6. Ini halaman 45 ya. Sebelum mulai, baiknya berdoa dulu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, nomor 1, diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi-sisinya K kecil, L kecil, dan M kecil. Pernyataan berikut yang benar dari segitiga KLM adalah jawabannya yang D. Nah loh, caranya gimana Kak Sari? Caranya gini. Bikin dulu segitiga KLM. Yang D ini siku-sikunya di K, di sini K, ini L, ini M. Nah, cara memberi panjang sisi, nama panjang sisi itu gini. Kalau K besar, berarti garis yang ada di depan K besar ini, sono, ya. Ini adalah K kecilnya, sisi K kecil. Jadi LM ini panjangnya adalah K kecil. Terus yang di sebelah sini, dari L besar ini, nah menunjuknya ke sana kan ya, berarti yang sebelah sini adalah L kecil. Yang M besar, nah menunjuknya ke sini, berarti ini M kecil. Jadi K kecil ini adalah panjang sisi miring, L kecil ini adalah panjang sisi tegaknya, dan M kecil ini adalah panjang sisi alas. Nah, diketahui kan di sini sudut K-nya 90 derajat. Oke. Kemudian katanya K kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah M kuadrat. Nah, itu betul karena memenuhi ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini teorema Pythagoras kan? Di mana C itu adalah sisi miring. Kalau punya kita sisi miringnya adalah K ya, berarti K kuadrat sama dengan A dan B itu adalah dua sisi siku-siku yang lain. Misalnya ini A, yang sini sebagai yang B. Berarti A kuadrat, punya kita kan L ya, berarti ya L kuadrat ditambah B kuadratnya ini. Panjangnya sepanjang M, berarti M kuadrat. Nah, benar. Jadi K kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah M kuadrat. Untuk yang A, B, C, kalau kalian cek satu persatu pasti salah. Kita buktikan aja, satu aja ya, random. Mau yang mana? A, B, atau C? Bebas lah ya. Misalnya yang B deh. Nah, yang B ini katanya siku-siku di M. Gambar lagi. Siku-sikunya di M, berarti taruh dulu di M. Di sini ya. Terus ini K, sini L. Yuk kasih panjang sisinya. Yang di depannya M besar ini pasti M kecil ya. Di depan K besar ini adalah K kecil. Kemudian di depan L besar ini adalah L kecil. Siku-siku di M. Berarti untuk memenuhi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat haruslah gini. C-nya itu selalu yang sisi miring. Berarti punya kita adalah M ya. M kuadrat sama dengan A-nya adalah yang sisi tegak ini misalnya. Berarti K kuadrat ditambah nih sisi alasnya adalah L, berarti L kuadrat. Jadi M kuadrat harus sama dengan K kuadrat ditambah L kuadrat. Punya dia apa? M kuadrat sama dengan L kuadrat kurangin K kuadrat, itu kan salah gitu. Jadi jawaban yang tepat nomor 1 adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Panjang sisi PQ yang ini berapa sentimeter? Diketahui sisi miringnya 26 cm, sisi alasnya 24 cm. Nah, kalau mencari sisi PQ, caranya gini aja. Geser dikit biar kelihatan. Oke. Kalau kita punya segitiganya kayak gitu ya, digambar ulang ya. Nah, di sini anggaplah sebagai C. Ini sebagai A, ini sebagai B. C-nya 26. B-nya 24. Kalau kita mau mencari A, rumusnya kayak tadi. Sebenarnya gini, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini aja yang wajib dihafal ya. Terus kalau mau mencarinya malah yang A, berarti A kuadrat sama dengan yang panjang dikurangi satunya lagi. Kalau tadi mencari yang paling panjang itu caranya ditambah. Tetapi kalau mencari yang A, caranya dikurang. C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Gitu. Ya. Nanti kalau mau mencari yang B juga sama. B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Gitu aja, bolak-balik ya. Jadi kalau kalian hafal yang paling ini aja, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, udah bisa buat ngerjain semuanya.
Oke, yuk kita mau mencari panjang sisi tegaknya ini ya, atau A ya. Pakai rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. C-nya berapa? 26. Berarti kalau mau A aja gimana Kak Sari? Di akar. Nah ini. Jadi banyak pengembangan rumusnya. Enggak kok, cuman gini-gini aja kok. Akar C kuadrat kurangin B kuadrat. Kalian udah diterangkan juga kan ya sama gurunya ya, sedikit banyak ya. Nah ini anggap aja untuk latihan soalnya ya. Akar C-nya 26, berarti 26 kuadrat. Dikurangin B-nya 24 kuadrat. Sama dengan akar 26 kuadrat itu artinya 26 kali 26. 6, 7, 6. Yang ini 24 kuadrat itu 24 kali 24 ya, 5, 7, 6. Hasilnya adalah akar 100. Berapa akar 100? Akar 100 adalah 10. Satuannya apa? Sentimeter. Jadi panjangnya A adalah 10 cm. A tadi adalah panjangnya PQ ya. Sehingga kesimpulannya panjang PQ adalah 10 cm. Oke, lanjut soal nomor 3. Diketahui kelompok 3 bilangan berikut I 3, 4, 5, yang II 5, 13, 14, III 7, 24, 25, dan IV 20, 21, 29. Kelompok bilangan di atas yang merupakan triple Pitagoras adalah, nah syarat triple Pitagoras itu ya itu yang tadi yang perlu kalian hafalkan tadi, apa? C kuadrat. Triple Pitagoras Kak Sari nulisnya TP ya. Haruslah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah ini mana-mana yang memenuhi persamaan ini ya, nanti kita hitung satu persatu, berarti dia triple Pitagoras. Misalnya untuk yang pertama dulu nih, 3, 4, 5. C itu adalah angka yang paling besar di antara 3, dan 4, dan 5. Mana yang paling besar? 5 dong ya. Berarti gini, 5 kuadrat sama dengan, nah yang lainnya boleh sebagai A, B, bolak-balik nggak masalah ya. Anggap aja 3-nya ini sebagai A, berarti 3 kuadrat. Tambah B-nya adalah yang 4 kuadrat ya kan. 5 kuadrat adalah 25. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Nah gini, 9 tambah 16 pas 25. Karena 25 sama dengan 25, berarti yang ini benar, merupakan triple Pitagoras. Kita ambil nih yang I. Oke, mana lagi? Misalnya yang II ya, kita masukkan ya. C-nya yang mana nih? 14 dong, yang paling panjang kan 14 ya. Berarti 14 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 13 kuadrat. 14 kuadrat itu 196. Udah mulai hafal belum? Kalau sering mengerjakan pasti hafal ya. 5 kuadrat 25, 13 kuadrat adalah 169. Ini 25 tambah 169, 9 tambah 5, 14, 6 tambah 2, 8 tambah 1, 9. Ini satunya gini. Lah, 196 itu bukan sama dengan 194. Berarti ini bukan triple Pitagoras ya. Yang II ini bukan triple Pitagoras. Mana lagi? Nah, yang ini kita cek 7, 24, 25 ya. C-nya yang 25. Geser-geser biar kelihatan. Nah, kita pakai C-nya yang 25 ya. Berarti 25 kuadrat sama dengan A-nya 7, B-nya 24. 7 kuadrat, 24 kuadrat. Ini hasilnya 625. Di sini 49, di sini 24 kuadrat itu 5, 7, 6 ya. Tetap 625. 49 tambah 576, 6 tambah 9, 15, 4 tambah 7, 11, tambah 1, 12 ya. 5-nya turun tambah 1, 6. Lah sama. Berarti yang III ini juga triple Pitagoras. Sekarang yang terakhir, IV 20, 21, 29. Hitung lagi. Berarti yang C-nya yang paling panjang ya, 29 kuadrat. Terus A-nya 20 kuadrat, B-nya 21 kuadrat. Sama dengan 29 kuadrat itu 841, 20 kuadratnya 400, 21 kuadrat itu 441. Ini tetap, ini kita hitung 400 tambah 441, 841. Lah sama lagi, berarti ini juga triple Pitagoras. Jadi yang benar itu I, terus mana lagi tadi? III sama IV. Kita lihat di pilihan jawabannya. I salah ini ya, yang ini tadi nggak masuk ya. I sama III ya, ini benar. II sama IV, ininya yang salah nih. II ini juga salah. Berarti yang paling tepat ya yang B ya.
Walaupun sebenarnya IV juga benar, tapi karena dia di pilihan nggak ada, ya udah kita pilih yang B aja ya. Nomor 3 B. Lanjut nomor 4. Ada 4 kelompok juga nih, ada 4 kelompok bilangan ya. Nah, ukuran sisi yang membentuk segitiga lancip ditunjukkan oleh. Nah, segitiga lancip itu ciri-cirinya gimana? Perhatikan. Kalau tadi kita punya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ini segitiganya pasti siku-siku. Pasti ini, kalau tandanya sama dengan. Tapi nanti kalau C kuadrat itu lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, ini pasti segitiganya segitiga tumpul. Catat ya, kalau perlu catat, yang besar ditempel di dinding dekat meja belajar kalian biar hafal. Kalau C kuadratnya kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, nah inilah yang disebut dengan segitiga lancip. Maksudnya gimana Kak Sari? Coba kasih contoh gambar. Kalau siku-siku itu contohnya gini. Nah, siku-sikunya di C. Ini bebas mau dikasih apa ya. Pokoknya dia C-nya yang siku-siku. Tapi kalau yang tumpul itu gini nanti gambarnya. Tumpulnya di C gitu ya. Nah, ini dia. Ini kok ini A. Tumpul kan ini? Lebih dari 90 ya, tumpul. Kalau yang lancip gimana Kak Sari? Gini aja. Nah, ini C-nya di sini. Ini B, ini A katakanlah. Nah, ini C-nya yang lancip. Nah, terus sudut A sama B-nya yang nggak kita perhatikan. Yang kita perhatikan yang sudut C-nya ini. Pokoknya kalau memenuhi ini berarti siku-siku di C. Kalau lebih dari berarti tumpul di C. Kalau kurang dari berarti ya lancip di C. Gitu. Ya. Di pertanyaan kita tadi, ukuran sisi yang membentuk segitiga lancip. Lancip ya, berarti kita harus cari yang ukurannya kayak begini nih. Yang tandanya kurang dari. Oke, kita hitung satu persatu nggak masalah sambil latihan ya. Misalnya yang pilihan pertama dulu nih, 3, 5, 6. Kita hitung ya. C-nya yang mana nih? C-nya pasti yang paling panjang. A sama B ini sisanya ya. Oke, berarti ini 6 kuadrat. Ini 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Sengaja sama Kak Sari sini nggak dikasih tanda sama dengan dulu karena kan belum tentu sama dengan juga ya. Kita hitung dulu. 6 kuadrat 36, ini 9 ditambah 25. 36 nya tetap, 9 tambah 25 berapa? 34 dong. Gimana? 36 sama 34 mana yang lebih besar? Ini. Berarti tandanya begini. Nah, segitiga apa dia kalau tandanya lebih dari? Segitiga tumpul. Berarti yang ini segitiga tumpul. Bukan ini yang kita cari ya. Kita kan nyarinya yang lancip. Coba yang ini 5, 12, 13 ya. 13-nya sebagai C. Yuk, berarti 13 kuadrat. Ini A, ini B ya. 5-nya A. 5 kuadrat. 12-nya bagi B. 12 kuadrat. Ini 169. 5 kuadratnya 25 tambah 12 kuadrat 144. Nah, sini tetap 169, 25 tambah 144 itu pas 169 juga. Berarti ini tandanya sama dengan, karena kan sama besar. Kalau tandanya sama dengan tadi, segitiganya segitiga apa? Nih, siku-siku ya. Tandanya sama dengan. Berarti bukan ini juga yang kita cari. Kita nyarinya yang lancip. Lancip. Oke, lanjut coba yang I. 16, 24, 32. 32-nya yang sebagai C ya. Sini 32 kuadrat gitu. Ini 16 sama 24. 16 kuadrat tambah 24 kuadrat. 32 kuadrat itu 2 kuadrat 4, 6 tambah 6, 12, simpan 1, 10. 10, 24. Kalau kalian ngitung cara sendiri aja susun ke bawah boleh ya. Kak Sari sukanya ngawang gitu. Hehehe. 16 kuadrat. 16 itu adalah 6 kali 6. 36, 12 tambah 6 tambah 6, 12 tambah 3, 15, 2 berarti 256. Yang 24 kuadrat itu 576. Ini kalau di total 10, 24 ya. Ini adalah 6 tambah 6, 12. Oke, 5 tambah 7, 12 tambah 1, 13, 2 tambah 5, 7 tambah 1, 8 lah. Berarti ini gini ya. Nah, lancip bukan? Bukan, ini tumpul. Oke.
Berarti yang 3 ini juga bukan, karena tumpul. Lah, gimana sih kita nyari yang lancip? Kemungkinan yang EV ini ya. Kita coba sekalian. 20, 30, 34. Nah, yang paling panjang 34 ini sebagai C-nya. Berarti 34 kuadrat. Ini A, ini B ya. 20 kuadrat tambah 30 kuadrat. 34 kuadrat itu 16, 12, 24, 25, 9 tambah 2, 11. 1156. Ini 400 tambah 900. 1156. Ini 400 tambah 900 itu 1300. Bener ya? Berarti ini dia 1156 itu kurang dari 1300. Berarti inilah yang segitiga lancip. Oke, jadi kesimpulannya dari 4 kelompok ini tadi yang lancip hanya yang EV ya. Ada nggak di pilihan? Nggak ada. Semuanya harus dua-dua gini ya, salah ya. Berarti kasih jawaban sendiri. Ditunjukkan oleh EV nomor 4 ini, 20, 30 dan 34. Nggak apa-apa, buku kan ciptaan manusia juga ya, kadang-kadang ada salahnya juga, nggak masalah ya, makanya harus teliti. Oke, yuk lanjut nomor 5. Nomor 5, diketahui suatu layang-layang berkoordinat di titik K min 5,0, L 0,12, M nya 16,0 dan N 0, min 12. Yang ditanya keliling layang-layang KLMN. Caranya gambar aja dulu, gambar dulu agak rapi, tapi ya nggak usah serius-serius amat gitu ya. Yang penting gambarnya benar. K ini min 5,0 itu di sini. Tuwagapadma ini min 5. Min 5,0 berarti K-nya di sini. L-nya 0,12. Aduh. Tuwagapadma 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya. Ini L-nya di sini ya. 12. Kemudian M 16,0. Tuwagapadma 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16,0 di sini M. Terakhir N-nya 0, min 12 berarti di bawah. Tuwagapadma 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 min 12 di sini ya. Ini N. Layang-layangnya gini, KL MN. Nah. Oke, sekarang kita diminta menghitung kelilingnya. Berarti kita harus tahu panjang KL, KN, NM, dan LM. Semuanya nanti dijumlah. Caranya gimana Kak Sari? Caranya gini. Ini semua adalah segitiga siku-siku. Lihat di sini ya. K, ini anggaplah titik O ya. KOL. Di sini panjangnya KO adalah 5. Kemudian OL adalah 12. Kan ini titiknya 12. Jadi ini panjangnya 12. Maka panjang KL bisa kita cari. Caranya KL sama dengan akar ya, 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan 5 kuadrat itu 25. 12 kuadrat itu 144. 25 ditambah 144 itu 169. Nah, akar 169 adalah 13. Jadi panjang KL adalah 13. Sekarang panjangnya KN. Lihat segitiga yang ini. KO sama ON. Sini siku-siku. Panjang KO-nya 5. Panjang ON-nya juga 12. Kasari, tapi ini kan min 12. Nah, jarak atau panjang itu nggak usah pakai nilai min atau negatif. Pokoknya dia dari 0 melangkah ke bawah sini, ke angka min 12. Ini kan melangkahnya 12 langkah. Jadi panjangnya 12. Jarak itu selalu positif. Ya, saya ulang, KO-nya 5, ON-nya 12. Berarti KN, nah ya sama ya. Akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kayak gini lagi tadi. Berarti sama dengan 13 juga. Sekarang panjangnya NM. Nah, ini juga segitiga siku-siku. Siku-siku di sini. Dimana panjang OM-nya adalah 16. Dan panjang ON adalah 12 nih tadi. Jadi panjang MN bisa kita hitung. MN sama dengan akar ya. 16 kuadrat ditambah berapa? 12 kuadrat. Sama dengan 16 kuadrat itu adalah tuh kan
Ngitung lagi, lupa aku. 16 kali 16. Kalian udah tahu belum 16 kali 16 ya? 36 6 12 tambah 3 15. 256. Bener, 256 ditambah 12 kuadrat 144. Berapa nih kalau dijumlah nih? Pas 400. Nah, berarti akar 400. Akar 400 berapa ya? 20. Jadi panjangnya MN ini 20. Nah, sekarang panjang LM. Nih, OL 12, OM 16 juga. Berarti sama ya, 16 sama 12. Ya udah, berarti LM juga 20. Terus sekarang tinggal kita ngitung kelilingnya. 13 tambah 13 tambah 20 tambah 20. Ya, 13 tambah 13 26. 20 tambah 20 40. 26 tambah 40. 26 tambah 40 sama dengan 66. Inilah kelilingnya. Ada nggak? Ada ya, yang C. 66 satuan. Gitu. Itu nomor 5. Sekarang nomor 6. Jika segitiga siku-siku PQR, berarti ini siku-sikunya di Q. Kalau ngasih namanya gitu, tengahnya ini yang siku-siku ya. Dengan panjang sisi siku-sikunya 4 dm dan 6 dm, maka panjang hipotenusa dari segitiga PQR adalah, hipotenusa itu apa? Hipotenusa itu adalah sisi miring atau sisi terpanjang. Kalau digambar PQR itu anggaplah begini. Ini P, ini Q, ini R. Siku-sikunya di Q. Panjang sisi siku-sikunya itu yang ini, 4 dm sama yang satu lagi di sini 6 dm. Ya. Nah, yang ditanya hipotenusa. Hipotenusa itu adalah panjang sisi miringnya, panjang PR. Ya. Kita hitung PR atau sisi miring ya sama dengan akar dari sisi tegak 4 kuadrat ditambah sisi alas 6 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 36 sama dengan akar 52. Nah, akar 52 satuannya dm. Mana pilihan yang benar? Nah, kalau kalian milih yang A, ini otomatis zong. Salah ya, karena 52 itu enggak sama dengan akar 52. Tapi di sini enggak ada akar 52, berarti caranya harus disederhanakan. Gini, 52 itu berapa kali berapa? Kan 4 kali 13 ya. Dengan banyak latihan nanti kalian bisa ketemu. Pokoknya salah satunya harus bisa ditarik akar. Nah, akar 4 adalah 2. Akar 13 itu tetap akar 13. Jadi akar 52 itu sama dengan 2 akar 13 desimeter. Jadi jawabannya yang C. Bukan yang A, tapi yang C. Oke, lanjut soal nomor 7. Nomor 7, yang sabar ya, ini nanti kita kerjainnya habis semuanya sampai termasuk yang esai halaman sampai halaman 50 pokoknya kita kerjakan habis ya. Oh, bukan 50, bahkan 52 nih. Nah, pokoknya sampai halaman 52 sampai habis. Oke, kita kerjakan kembali ke nomor 7 ya. Perhatikan peta yang dibuat Euclid di bawah. Nah, pertanyaannya, bangunan manakah yang berjarak akar 40 satuan? Jawabannya yang D. Hihihi. Kenapa? Kak Sari udah ngitung satu persatu, yang paling benar yang D. Gimana caranya? Ini saya tunjukin ya. Yang D itu adalah jarak dari penampungan hewan dan kantor polisi. Penampungan hewan itu yang ungu ini ya, kantor polisi yang coklat ini. Nah, jaraknya, perhatikan, saya coret-coret bukunya tapi pakai pensil aja biar nggak rusak ya. Dari penampungan hewan ke kantor polisi ini kalau kita tarik garis gini. Nah ini tarik garis juga ke sini, di sini juga tarik garis. Dah. Oke. Kak Sari tanya, dari penampungan hewan ke titik ini berapa langkah ini? Ada berapa kotak? 2 ya. Kemudian kalau dari kantor polisi ke titik yang sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, 6 kotak atau 6 langkah ya. Berarti kita bisa menghitung jaraknya ini. Jaraknya ini adalah sisi miring. Sisi tegaknya 2, sisi alasnya 6. Kita bisa ngitung sisi miringnya. Oke, saya gambarkan. Gini ya, segitiga siku-siku, gini, seret, seret, seret. Siku-sikunya di sini. Nah, panjang sisi tegaknya 2, panjang sisi alasnya 6. Maka sisi miringnya ini bisa kita ketahui. Anggap aja ini C-nya ya. Berarti C sama dengan akar ya. Ini yang A, ini B.
A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar A-nya kan 2, berarti 2 kuadrat ditambah B-nya kan 6, 6 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat adalah 4, 6 kuadrat adalah 36. 4 ditambah 36 berapa? 40. Akar 40. Itu kan benar. Kan yang ditanya tadi bangunan manakah yang berjarak akar 41-an? Tuh, akar 41-an. Jadi benar, bangunannya adalah penampungan hewan dan kantor polisi. Jarak dari penampungan hewan ke kantor polisi ini adalah akar 41-an. Ya, jawabannya yang D. Hehe. Lanjut soal nomor 8. Di antara ukuran panjang sisi segitiga berikut, manakah yang membentuk segitiga siku-siku? A, B, C, atau D? Jawabannya yang A. Pembuktiannya seperti ini. Segitiga siku-siku itu memenuhi persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Udah mulai hafal kan ya? Pokoknya ini terus diulang-ulang ya. C-nya itu angka yang mana? Angka yang paling panjang. 10, 24, 26. Mana yang paling panjang? 26. Berarti 26 kuadrat. Ini sebagai A, ini C. 10 kuadrat, 24 kuadrat. 26 adalah 26 kuadrat maksudnya ya. 676. 10 kuadrat adalah 100, 24 kuadrat 576. 676 dengan ini 100 tambah 576, 676 juga tuh kan sama dengan. Karena tandanya sama dengan memenuhi persamaan ini, berarti benar 10, 24 dan 26 ini adalah segitiga siku-siku. Kalau kalian nggak percaya, coba dicek untuk yang B, C, D. Pasti nanti tandanya nggak sama dengan bisa lebih dari atau bisa kurang dari. Gitu ya. Lanjut soal nomor 9. Suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 17 cm. Hipotenusa itu sisi miring, atau kalau kita sering nyebutnya sisi yang C ya. Dan panjang salah satu sisi tegaknya adalah 15 cm. Panjang sisi lainnya adalah berapa? Oke, kalau kita gambarkan itu kayak gini, nomor 9 itu. Hipotenusa ini segitiganya siku-siku. Di sini ini yang paling panjang atau hipotenusanya 17 cm. Terus sisi tegaknya 15 cm yang sini. Yang ditanya pasti sisi yang lainnya, sisi alas ini namanya ya. Anggap aja ini yang C, sini yang A, ini yang B. Berarti kita disuruh nyari panjang sisi B. B sama dengan akar apa? C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan akar C-nya 17, berarti 17 kuadrat dikurangi ini 15 kuadrat ya, sama dengan akar, nanti dihitung ya, 17 kuadrat berapa, 15 kuadrat berapa gitu, terus dikurangin, hasilnya adalah 64 ya. Akar 64 adalah 8, satuannya cm, karena teman-temannya juga satuannya cm. Jadi jawabannya 8. Ada nggak? Ada nih yang B ya. Lanjut soal nomor 10. Panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku berturut-turut 25 cm dan 24 cm. Yang ditanya kelilingnya. Nah, ini mirip kayak soal kita barusan tadi. Gambar aja dulu nggak apa-apa. Ini segitiga siku-sikunya. Panjang hipotenusa dan tinggi, berarti hipotenusa itu yang terpanjang ini 25 cm, tingginya yang ini juga 24 cm. Yang ditanya keliling, berarti kalau mau nyari keliling kita harus tahu ketiga sisinya. Ini baru sisi miring sama sisi tegak lah, sisi alasnya kita belum tahu, ini yang kita hitung dulu. Anggap aja sisi miringnya C, sisi tegaknya A, berarti kini sisi alasnya yang B. B sama dengan akar sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat. C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan 25 kuadrat kurangi 24 kuadrat sama dengan, bukan 1 loh ya, ini jawabannya ya, 25 kuadrat kurangi 24 kuadrat. Ya harus dihitung 25 kuadrat berapa, 24 kuadrat berapa gitu ya. Nanti ketemulah jawabannya adalah 49. Jadi akar 49 sama dengan 7 cm. Jadi panjang B-nya adalah 7 cm. Di sini Kak Sari mulai melatih kalian untuk mau menghitung ya. Jadi nonton videonya itu tetap tambah pinter, ngitung sendiri. 25 kuadrat berapa sih?
24 kuadrat berapa sih? Terus dikurangin, hasilnya pasti 49 ya. Dan akar 49 adalah 7. Sekarang udah ketemu semua ketiga sisinya, tinggal ngitung kelilingnya. Keliling itu ya sisi tambah sisi tambah sisi ya. 24 tambah 7 tambah 25. 24 tambah 25 itu 49. 49 ditambah 7, 56. Satuannya cm. Ada nggak? Ada ya, yang B, 56 cm. Lanjut soal nomor 11. Panjang sisi siku-siku suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah 4A cm dan 3A cm. Jika panjang sisi hipotenusanya adalah 70 cm, keliling segitiga tersebut adalah berapa? Gambar aja dulu. Segitiga siku-siku. Di sini 3A, ini 4A, hipotenusanya adalah 70. Yang ditanya adalah apa? Kelilingnya. Berarti kita harus tahu panjang 3A ini dan panjang 4A ya. Caranya gini, anggap aja 70 itu yang C, di sini yang A, di sini yang B ya. C sama dengan akar 3A kuadrat, gini nulisnya, ditambah 4A kuadrat sama dengan akar 3 dikuadratkan itu 9, A dikuadratkan itu A kuadrat, berarti 9A kuadrat. Tambah ini 4 dikuadratkan itu 16, A dikuadratkan ya A kuadrat. 9A kuadrat ditambah 16A kuadrat itu sama dengan 9 tambah 16-nya aja, 25 A kuadrat. A-nya tetap A kuadrat, nggak jadi A pangkat 4, karena hanya ditambah. Oke, sekarang kalau di akar 25 berapa? 5. Akar A kuadrat berapa? Ya A. Gitu. Nah, ini tadi adalah C. C kan nilainya sudah ada tuh, 70. Gini, 70 sama dengan 5A. Berarti A-nya saja berapa? 5 dikali berapa sih yang hasilnya 70? Nah, atau kalau mau menghitungnya gini, 70 dibagi 5. Berapa 70 bagi 5? 14. Jadi nilai A-nya adalah 14. Yang ditanya kelilingnya. Nah, berarti kalau gitu ini kita hitung dulu. Kan A-nya 14. Kalau 3A berarti ya 3 kali 14. Berapa tuh? 52. Ya, bener nggak? Salah ya? 14 kali 3. 10 kali 3, 30. Oh, 42. Hampir salah. Terus yang 4A. Berarti 4 kali 14 sama dengan 56. Ya. Nah, berarti keliling bisa dihitung sama dengan 42 tambah 56 tambah 70. Sama dengan ini 2 tambah 6 tambah 0, 8. 4 tambah 5, 9 tambah 7, 16. 168. Satuannya cm. Ada nggak ya? Jeng-jeng, ada. Yes, 168 cm. Sip. Lanjut soal nomor 12. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 11 km, kemudian kapal tersebut berbelok ke arah barat dan berlayar sejauh 9 km. Jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah, siapa di sini yang hafal tentang arah mata angin? Coba dicek punya Kak Sari ini. Di sini utara, sini selatan ya kan? Kemudian di sini timur, di sini barat. Biasanya kan digambarnya kayak gitu ya. Nah, ini kita terapkan juga. Bikin dulu bidang kartesius. Nah, titik awalnya di sini. Kapalnya berlayar ke utara sejauh 11 km, berarti ke atas sana. Ya, sejauh 11 km. Dah, kemudian berbelok ke arah barat. Barat tuh ke kiri ya, berarti belok ke kiri. Sejauh berapa? 9 km. Anggap aja di sini. Berarti startnya di sini, berakhirnya di sini, ya. S-nya ini minggir aja, nggak kepake. Maka yang ditanya adalah jarak dari titik akhir ke titik awal. Nah, jarak dari sini ke sini nih loh berapa? Kak Sari gambarkan ulang biar enak. Ini ya, panjang tegaknya ini 11 km gitu, panjang sisi ini 9 km. Nah, ini kan hipotenusa ya, karena siku-siku di sini ya, atau sisi C kita bisa nyebut, ini C. Anggaplah 9 km-nya A, 11 km-nya yang B. Berarti nilai C bisa dong kita cari, ya enggak? C sama dengan akar
A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar A-nya 9 kuadrat, B-nya 11 kuadrat sama dengan 81 tambah 121 202. Ada akarnya loh ya. Jadi panjangnya C adalah 202. Satuannya apa? Ikut teman-temannya. Karena teman-temannya kilometer, dia juga kilometer. Gitu. Cari di jawaban. Ada dong ini ya. Akar 202 km. Aduh, kecoret. Ya, yang C nomor 12. Lanjut yang D. Luas trapesium pada gambar di samping adalah berapa inci kuadrat? Siap. Luas trapesium dulu saya ingatkan. Rumus luas trapesium adalah panjang sisi yang sejajar. Ini misalnya sisi atas, ini sisi bawah gitu ya. Kemudian di sini tingginya. Luasnya adalah sisi atas ditambah sisi bawah ya, atau kalau di buku-buku itu disebutnya sisi yang sejajar, terus harus dibagi 2 baru dikali dengan tinggi. Ini rumus luas trapesium, kalian pasti udah hafal. Nah sekarang kalau kita lihat di gambar ini, sisi bawahnya ada 18 inci, sisi atasnya belum ada, tapi bisa kita cari tahu caranya gini. Ini tarik garis gini kan, kalau dari titik ini ke sini 18, berarti dari sini ke sini juga 18 dong. Nah, lalu ini kecilnya ini 5 cm. Ini juga pasti 5, kok 5 cm? 5 inci. Nah, berarti sisi atasnya ketahuan 5 ditambah 18 ditambah 5. Ketahuan ya, bukan ketuaan. 5 ditambah 18 ditambah 5. Atau 5 tambah 5 10, tambah lagi 18 28. Berarti ini sisi atasnya 28 inci. Dah, yang belum tahu lagi yang mana? Tingginya ini loh belum tahu ya. Sisi miringnya udah ada nih 13 inci. Berarti di sini juga 13 inci. Yuk, tugas kita adalah mencari sisi tingginya dulu. Panjang atau T-nya ini, tingginya trapesium nih. Nanti kalau tingginya trapesium ini udah tahu, ya berarti semua datanya udah ada, bisa kita hitung luasnya. Nah, ini adalah segitiga siku-sikunya di sini, dimana panjang sisi alasnya 5, panjang sisi miringnya 13. Berarti panjang sisi tegaknya bisa dicari. Saya gambarkan ulang. Kurang lebihnya begini. Siku-siku di sini ini 5, di sini 13. Berarti ini berapa? Ini saya simbolkan A, sisi miring selalu C, kemudian sisi tegaknya B. Berarti nilai B sama dengan akar C kuadrat diapakan? Kurangi dengan A kuadrat, sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, sama dengan akar 13 kuadrat itu 169 dikurangi 25 adalah 144. Akar 144 yaitu 12. Satuannya inci karena semuanya inci. Tulis di sini tingginya adalah 12 inci. Oke, sekarang kita bisa menghitung luasnya. Sisi atas 28, sisi bawah 18, tingginya 12. Masukkan ke rumus. Sama dengan atas 28 ditambah bawah 18 dibagi 2, baru dikali dengan tingginya, 12 tingginya. Sama dengan ini 28 tambah 18 ini 46 dibagi 2 dikali 12. Ini sama dengan 46 dibagi 2, 23 dikali 12. Hitung ya, kita hitung 23 kali 12. 6, 4, 3, 2. 6, 7, 2. 276 inci pangkat 2. Satuan luas itu kan harus ada pangkat 2-nya. Ada nggak? 276. Ini dia yang C, 276 inci pangkat 2. Yes, sudah nomor 13. Lanjut ya, soal nomor 14 ya. Capek nggak? Capek nggak? Enggak lah, Kak Sari aja nggak capek, masa kalian capek sih? Ayo semangat. Kalau yang capek boleh minum air dulu, minum teh anget dulu nggak masalah. Terus lanjutkan belajarnya lagi ya. Yuk nomor 14.
Kubus KLMNPQRS di samping memiliki panjang rusuk 13. Nih, panjangnya rusuk 13 karena dia kubus berarti kalau KL 13, LM juga 13, semuanya ini 13 ya. Panjang rusuknya. Yang ditanya panjang KM. KM itu yang ini. Dari K ke M. Nih, kalau ditarik garis KM itu nih. Nah, yang itu KM. Kalau digambarkan gini, dia kan siku-sikunya di L. Ya dong, L ini kan siku-siku karena kan gambar kubus. Kubus itu kan alasnya persegi. Persegi kan sudutnya pasti 90 derajat ya, pasti siku-siku. Jadi gini, kalau digambarkan tuh jadi gini. Ini K, ini L, di sininya M. Panjang KM ini yang dicari. Panjang KL-nya 13 cm. Panjang LM-nya berapa, hayo? Ya 13 cm, karena kan dia berbentuk kubus dan alasnya pasti persegi. Panjang KM bisa kita cari, anggap aja ini C, KL ini yang sebagai A, LM ini yang sebagai B. C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sampai hafal ya, sama dengan akar 13 kuadrat ditambah 13 kuadrat sama dengan, nah 13 kuadrat itu kan 169 ditambah lagi 169, atau boleh disebut 169 nya ada 2 gitu, 169 nya ada 2. Nah, akar 169 berapa? 13. Akar 2 berapa? Ya akar 2. Berarti C nya adalah 13 akar 2. Satuannya ikut teman-temannya, CM gitu. Jadi panjang KM atau kita sebutnya panjang C-nya adalah 13 akar 2 cm. Ada? Ada dong. Ini yang B, 13 akar 2. Oke, lanjut soal nomor 15. Nilai X yang memenuhi gambar di samping adalah, X-nya tuh yang mana tuh? Oh, yang ini. Oke. Ini segitiganya siku-siku di sini ya. Di sini juga siku-siku ya. Oke. Yuk kita hitung satu persatu dulu. Sekarang ini hari Minggu tanggal 17 Januari 2022. Kalian nonton video ini tanggal berapa? Coba kasih tahu Kak Sari dong, kasih di kolom komentar. Hehe, kalian ngelihatnya ini tanggal berapa ya? Yo, ini caranya gini. Nah, pecah dulu menjadi segitiga siku-siku yang ini, 15 sama 17 sama sisi tegaknya ini. Gini. Ini 15 cm, di sini 17 cm. Ini siku-siku ya. Berarti ini kita hitung dulu. Anggaplah ini panjang A, 15 ini B, 17 ini yang C ya. A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Akar C-nya adalah 17. Berarti 17 kuadrat dikurangi B-nya 15 kuadrat. Sama dengan akar ini 17 kuadrat kurangi 15 kuadrat itu kalau kalian hitung adalah 64. Jadi akar 64 sama dengan 8 cm. Panjang A-nya 8 cm. Berarti ini dari sini ke sini 8 cm. Tulis dulu. Nah, sekarang ini lihat segitiga yang kecil ini. Ukurannya 6 sama 8. Sisi miringnya bisa kita cari. Dan nanti kalau sisi miringnya ketemu, nilai X-nya ketemu juga. Saya gambar ulang gini. Ya, ini 6 cm, di sini yang 8 cm. Anggap aja ini sebagai A, ini B, ini tentu saja yang miring sebagai C. C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat, 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, sama dengan akar, ini kalau dihitung ya, 36 tambah 64 itu 100. Akar 100 berapa? 10 cm. Berarti C ini adalah 10 cm. Tulis di sini. Ini 10 cm. Nah, ternyata 3x min 5 itu sama dengan 10 cm. Berarti nanti kita ketemu nilai X-nya. Masukkan di sini. 3x min 5 sama dengan 10. Berarti 3x sama dengan 10. Min 5-nya pindah ke kanan menjadi plus 5. 3x sama dengan 15. Berarti kalau gitu X-nya sama dengan berapa? 15 dibagi 3. 15 dibagi 3, 5 cm. Atau nggak usah pakai cm kalau X. Jadi ketemu ya jawabannya, X-nya sama dengan 5. Kalau kita cek 3 kali 5, 15. Dikurangi 5, 10 tuh bener ya. Jadi ketemu nilai X-nya adalah 5. Yang A. Lanjut soal nomor 16.
Yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir dari gambar di samping. Berarti luas daerah yang biru ini. Dia berbentuk persegi panjang. Lebarnya 10, tapi panjangnya belum tahu. Ya, panjangnya ini bisa kita cari menggunakan triple Pythagoras. Ini siku-sikunya di sini. Panjang alasnya 40 dan sisi tegaknya adalah ini dia, 30. Saya tulis di sini 30 cm. Kita mau menghitung sisi miringnya ini ya. Biar mudah, Kak Sari gambarkan lagi. Ini segitiga siku-sikunya. Nah, gini. Ini 30 cm, di sini 40 cm. Kita mau mencari sisi miringnya ya. Sisi miringnya ini nanti sebagai panjangnya persegi panjang. Anggap aja ini C. Di sini A, di sini B. C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan akar A-nya 30, berarti 30 kuadrat ditambah B-nya 40 kuadrat sama dengan akar ini 900 ditambah 1600, 2500 ya. Berarti 900 ditambah 1600 bener 2500. Akar 2500 itu adalah akar 25 adalah 5, ada nolnya 2, kalau di akar itu 0, 1 gitu. Jadi intinya akar 2500 adalah 50. Kalau nggak percaya cek aja, 50 kali 50 pasti 2500 ya. Berarti C ini 50 cm. C ini adalah panjang persegi panjangnya ini. Kita tuliskan di sini 50 cm. Udah, berarti kita bisa menghitung persegi panjang yang biru ini. Luasnya adalah panjang kali lebar, 50 kali 10. Berapa? 50 kali 10, 500. Tulis dulu 50 cm kali 10 cm. Sama dengan 500. Satuannya karena cm kali cm ya cm persegi. Ada nggak di pilihan jawaban? Nggak ada, karena pilihan jawabannya dm. Berarti ini harus kita rubah menjadi dm. Dari cm ke dm itu dibuang 02, gitu aja. Berarti menjadi 5 dm persegi. Selesai. Jawabannya yang A. Ya. Lanjut soal nomor 17. Perhatikan limas ini T, A, B, C, D. Alas limasnya berbentuk persegi. Oke, ini persegi. Berarti kalau AB 14, BC juga 14 ya. Kemudian dengan panjang sisinya 14 cm. Oke. Dan panjang TO. TO ini tingginya limas 24 cm. Yang ditanya apa? Panjang TE. TE yang sini. Oke. Langsung aja, kalau dari A ke B ini 14, nah dari O ke E ini adalah separuhnya 14. Berapa separuhnya 14? 7 cm. OE adalah 7, TO adalah 24, berarti TE ini bisa kita cari. TE ini sebagai sisi miring. Nah, segitiga siku-sikunya TOE. Digambar ulang lagi ya, biar paham ya. Gini gambarnya. TOE. Nah, siku-siku di sini. Ini TOE. Dah, panjangnya TO 24 cm, panjangnya OE 7 cm. Berarti panjangnya TE yang kita cari. Ini sebagai A, ini B, sini C. Gitu aja. C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya 24, berarti 24 kuadrat. Ditambah B-nya adalah 7, berarti ya 7 kuadrat. Sama dengan ini 24 kuadrat ini 576 ditambah 49. Akar berapa? Akar 625 ya. Akar 625 adalah ya 25. Gitu. Jadi panjangnya C adalah 25 cm. C itu tadi apa? C itu adalah TE. Berarti udah ketemu. Panjangnya TE adalah 25 cm. Yang A. Oke. Ini ya data-datanya. Nah, lanjut soal nomor 18, 19, 20. Setelah itu esai. Menurut kalian Kak Sari ngejelasinnya gimana? Jelas nggak? Bikin paham nggak? Ya, anggap aja ini sebagai soal latihan kalian. Jadi kalau ditugasin sama guru untuk mengerjakan soal-soal di halaman ini, nah kalian sudah punya kunci jawabannya. Tapi kalau disuruh mengerjakan soal-soal selain di buku ini, ya ini sebagai ajang latihan kalian. Soal-soalnya pasti mirip-mirip semua. Atau kalau yang mau diskusi sama Kak Sari, boleh masuk ke grup belajarnya Kak Sari ya, khusus kelas 8 SMP.
WA aja ke 081 456 10 9870. Ini WA-nya Kak Sari ya. Nanti Kak Sari masukkan ke grup, di sana udah ada teman-teman yang sama-sama kelas 8. Nanti kalau naik ke kelas 9 ya Kak Sari pindahkan ke grup kelas 9 gitu. Jadi kita sama-sama diskusi PR-PR kalian bisa kita obrolin di grup sana. Oke? Yuk langsung kita kerjakan soal nomor 18 dulu. Panjang sisi AB pada gambar di samping. AB itu yang ini ya. Ini adalah segitiga istimewa. Kenapa? Karena dia adalah segitiga siku-siku sama kaki. Gini. Panjang kakinya sama. Dan dia adalah segitiga siku-siku. Ini istimewa. Kalian harus tahu dulu perbandingan sisi-sisinya. Gini. Kalau misalnya ini satu, panjangnya adalah satu ya. Di sini juga pasti satu dong. Maka panjang sisi miringnya berapa? Kita cari, misalnya ini C-nya ya. Ini A, sini B. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar A-nya 1, berarti 1 kuadrat. B-nya juga 1, ya 1 kuadrat. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1. 1 tambah 1, 2. Nah, C-nya adalah akar 2. Jadi perbandingannya selalu gitu. Kalau sisi alasnya 1, sisi tegaknya juga pasti 1, maka sisi miringnya selalu 1 akar 2. Di sini sebenarnya ada angka 1, tapi angka 1 kan sering nggak ditulis. Jadi 1 akar 2. Gitu aja. Ini yang perlu kalian ingat untuk segitiga siku-siku sama kaki. Nah, sehingga di soal kita itu kan siku-siku sama kaki, panjang sisi siku-sikunya belum tahu, tapi panjang sisi miringnya udah tahu, 24 cm. Berarti gini aja caranya. 24 cm atau 24 saja gitu ya. Ini kan samanya dengan akar 2 karena sama-sama sisi miringnya dibanding akar 2. Itu sama dengan ini kita belum tahu. Ini anggaplah panjang apa ya tadi, ini A B C. Berarti ini panjang AB dibanding dengan berapa perbandingannya? 1 gitu. Memang gini caranya ya. Sekarang kali silang. Akar 2 kali AB itu akar 2AB. Sama dengan 24 kali 1 itu ya 24. Ini kali silang ya. Berarti AB sama dengan 24 diapakan dengan akar 2? Dibagi akar 2. Nah, di jawaban nggak ada. Kenapa? Karena akar 2 itu tidak boleh berada di bawah. Nggak boleh sebagai penyebut. Berarti harus dirasionalkan. Caranya gini. 24 per akar 2 harus dikali dengan akar 2 per akar 2 sama dengan 24 kali akar 2 ya 24 akar 2 per akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Akar 4 adalah 2. Benar kan ya? Nah, berarti ini gini, 24 dibagi 2 12. Berarti 12. Akar 2-nya nggak usah dibagi 2 lagi kan udah habis sama 24 nih. Akar 2 tetap ditulis. Gini, satuannya cm. Jadi, panjang AB adalah 12 akar 2 cm. Ada? Ada yang B, 12 akar 2 cm. Nah, untuk soal-soal ini, Kak Sari sudah buat videonya ya, khusus untuk segitiga siku-siku sama kaki, juga segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 dan 60 derajat. Nanti boleh dicari-cari di videonya punya Kak Sari ya. Atau kalau bingung yang mana sih Kak mau pakai buat bahan latihan, WA aja ke sini, nanti Kak Sari kasih linknya, nggak masalah. Oke, yuk nomor 19 sekarang. Panjang sisi PR pada gambar berikut berapa? PR itu mana? PR itu yang ini. Oke. Nah, di sini lagi-lagi istimewa. Ini adalah segitiga siku-siku yang memiliki sudut lainnya 30 dan 60 derajat. Caranya begini. Nah, ini kita salin dulu ya. Sini P, Q, R. Ini siku-sikunya, di sini 30 derajatnya, di sini 60 derajat. Langsung saya kasih tahu perbandingannya ya. Ini awalnya adalah segitiga sama sisi sebenarnya. Ini kan 30, di sini yang 60 ya. Kalau di sini dikasih garis bantu begini. Nah, ini sudutnya jadi 90 juga. Yang sini sama dengan 60. Nah,
Yang ini berapa? 30 juga. Kak Sari tanya, 30 ditambah 30 berapa? 60 kan? Ini juga 60, ini juga 60. Sebuah segitiga yang sudutnya 60, 60, 60 itu pasti segitiganya segitiga sama sisi. Ketiga sisinya ini sama. Ya enggak? Jadi kalau panjangnya sini adalah 1, berarti panjangnya ke sini berapa? Kalau hanya ini 1, setengah ini 1, berarti ini juga 1 dong. Berarti totalnya 1 tambah 1, 2. Maka panjang sisi yang lainnya juga pasti 2. Ini juga pasti 2. Gitu. Nah, lalu panjang sisi tegaknya ini berapa? Kita hitung. Anggap aja ini B, ini A, ini C. A-nya 1, C-nya 2. Berarti B-nya sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan akar C-nya kan 2 nih, berarti 2 kuadrat dikurangi A-nya kan 1 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, 4 kurangi 1, 3. Berarti B-nya adalah akar 3. Kalau Kak Sari gambar ulang gini, ini yang 90, ini yang 30, ini 60. Nah, panjang sisi pendeknya ini adalah 1, kemudian panjang sisi miringnya atau yang terpanjangnya adalah 2, dan panjang sisi tegaknya adalah akar 3. Ini perbandingan sisi-sisinya ya. 1, 2, akar 3. 2 sama akar 3 lebih panjang mana sih? Lebih panjang 2 ya. Akar 3 itu nggak nyampe 2, cuman 1 koma gitu. Nah, inilah yang akan kita pakai untuk mengerjakan soal kita ini, PQR ya. Yang ditanya adalah panjang PR. Oke. Di sini diketahui datanya hanya QS aja 3 cm. Berarti kita harus tahu dulu panjang QR. Nanti kalau panjang QR tahu, panjang PR juga pasti tahu. Gambar dulu QSR. QSR. QS itu yang 3. Nah, sudutnya juga ini 60 ya. Sini juga pasti 30, ini siku-sikunya. Oke. Kemudian kita perlu tahu panjang QR-nya aja. Panjang QR, ini tadi lihat, kalau sisi terpendeknya 1, sisi terpanjangnya berapa? 2 kalinya ya. 2. 2 itu kan dapat dari 2 kali 1. Nah, kalau kita punya ini, oh, sisi terpendeknya ini SR kok ya. Ini QS. QS ini adalah sisi tegaknya. Hehe ya, sisi tegaknya. Berarti gini caranya. Sisi tegak dibanding dengan sisi tegak itu sama dengan QR dibanding dengan ini juga sisi miring. Tulis ya, 3 dibanding akar 3 itu harus sama dengan QR dibanding berapa? Ini 2. Nah, gini. Sama dengan ini Kak Sari sambung di sini ya. Ini kita untuk menghitung QR-nya, caranya kali silang. Nah, 3 kali 2. 3 kali 2 itu sama dengan akar 3 kali QR. Ya, akar 3 QR gitu. 3 kali 2 kan 6. 6 sama dengan akar 3 kali QR. Berarti kalau mau mencari QR-nya saja, ya 6 dibagi akar 3. Ini sudah hampir selesai sebenarnya panjang QR, tetapi akar itu nggak boleh ada di bawah gini ya, harus dirasionalkan. Cara merasionalkannya gini, 6 akar 3, 6 per akar 3 harus dikali lagi dengan akar 3 per akar 3. Pokoknya dikali akar yang sama ya. Sama dengan 6 kali akar 3 ya 6 akar 3 per akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 berapa? Ya 3. Nah, ini boleh sederhanakan 6 dibagi 3, 2. Berarti 2, akar 3-nya ngikut. Sentimeter. Jadi panjang QR adalah 2 akar 3 cm. 2 akar 3 cm. Ini adalah panjangnya QR. 2 akar 3 cm. Nah, sekarang kita maunya nyarinya PR dong. Ini QR, kita mau nyari PR. QR tadi perbandingannya, ini yang pendek 1. PR ini perbandingannya 2. Dah gitu. Berarti kalau di sini 2 akar 3, maka di sini adalah 2 kalinya. 2 kalinya 2 akar 3 berapa? Ya tinggal dikali aja.
2 akar 3 kali 2 sama dengan 2 kali 2 4. 4 akar 3. Selesai. Jadi panjangnya PR adalah 4 akar 3 cm. Ada? Nih yang C. Ada ya. Terakhir untuk yang nomor 20, perhatikan gambar jajar genjang berikut. Ini 60 derajat, ini 15, ini 12, yang ditanya luasnya. Luas jajar genjang rumusnya adalah alas dikali dengan tinggi. Nah, tingginya ini yang harus kita cari ya. Atau tingginya yang ini, boleh sama aja. Yuk, kita cari ya. Di sini kan 60 derajat, ini 90, berarti ini 30 derajat. Bener nggak? Terus ini panjangnya berapa AD? Sama dengan BC, berarti 12. Nah, sisi miring ini sebagai sisi miringnya ya, 12. Berarti sisi pendeknya adalah setengahnya 12, yaitu 6. Berarti sisi tegaknya ini adalah 6 akar 3. Nah, menggunakan perbandingan yang ini tadi sama ya, 1 2 akar 3. Lalu udah, kalau alasnya udah ada 15, tingginya udah ada, tinggal ngitung luasnya. Luas sama dengan luas jajar genjang ya, alas kali tinggi. Alasnya 15 dikali tingginya 6 akar 3. Dah, 15 kali 6 90 akar 3. Satuannya cm persegi. Ini luasnya. Ada nggak? Nih, 90 akar 3 cm persegi. Oke, adik-adik ya, semuanya yang kelas 8 kayaknya kita sudahin dulu ya. Bersambung esainya di video yang lain. Subscribe ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.